Oke teman-teman, kembali lagi di channel YouTube Hakim Elektronik. Dan kembali lagi saya mendapatkan sebuah televisi LG Slim dengan seri yang sama dengan yang kemarin. Kalau kemarin kerusakannya di bagian apa itu namanya, bagian horizontalnya ada yang terbakar ya. Ini sekarang kerusakan beda lagi, yaitu ketika dicolok listrik, nah itu listriknya anjlok, apa itu namanya itu, ngetrip ya, MCB-nya ngetrip seperti itu. Nah, untuk teman-teman jangan bingung, wah kok bisa ya, kenapa? Itu kita bongkar dulu. Pastinya kita harus membongkar terlebih dahulu untuk teman-teman ya. Jadi jangan bertanya sebelum kita melakukan sebuah percobaan seperti itu. Kalau sudah pusing baru kita bertanya, kan seperti itu ya. Nah, ini kok nggak bisa dibuka ini. Untuk data komponen, silakan teman-teman cek video di pojok kanan atas, ada rekomendasi buat teman-teman videonya. Dan ini saya akan coba untuk perjelaskan cara bagaimana memperbaiki LG Slim konslet ya, istilahnya ini konslet. Oke teman-teman, bisa lihat dalamannya seperti ini ya, sangat kotor sekali ya. Mungkin ini belum pernah diservis sama sekali, tapi mungkin bisa juga sudah pernah diservis tapi sudah lama ya. Untuk teman-teman seperti biasa kita bersihkan dulu debunya biar untuk perbaikannya itu lebih nyaman seperti itu ya. Nggak dibersihin juga nggak apa-apa kok. Tergantung enaknya teman-teman saja ya. Kita coba lihat di bagian bawahnya. Kelihatan masih sangat mulus, tidak ada bekas solderan sama sekali. Ini konslet ketika dicolok listrik, MCB-nya ngetrip atau turun ya, MCB-nya turun. Ini bisa terjadi pada rangkaian primernya. Ini sebuah rangkaian primernya di sini. Bisa kemungkinan dioda dari apa itu namanya? Dari sini, dari arus AC-nya itu konslet bisa jadi. Namun bisa jadi apa? Sebuah PTC. PTC atau yang berhubungan dengan goseng ya. Ini dia. Ini bisa jadi juga. Nah, ini dia kelihatan ada yang terbakar ini. Ini kelihatan ada yang terbakar. Ya. Ada kelihatan terbakar, namun kita belum tahu pastinya apa. Kita melakukan pengecekan dulu. Nah, di sini juga terbakar ya, kelihatan ya teman-teman di sini. Kelihatan ya, ini juga terbakar di bagian kapasitor. Ya, ini kapasitor nilainya kalau nggak salah itu 122 atau 1,2 nano. Ini kelihatan ya teman-teman. Kita coba zoom. Nah, ini dia di bagian sini. Ini terbakar. Ya, istilahnya kita melakukan pengecekan dulu. Intinya kalau MCB itu ngetrip atau konslet atau turun, yang kita cek adalah di bagian primernya. Bahkan STR-nya kita juga kalau nggak yakin hidup kita harus ganti ya. Untuk pengecekan dioda mungkin teman-teman sudah tahu. Nah, jadi tidak perlu saya jelaskan biar durasi tidak terlalu panjang. Intinya di sini saya ingin memberikan cara pengecekan di bagian mana, Mas. Nah, di situ kita pertama harus cek diodanya ini.
ya. Karena di sini sudah kelihatan terbakar. Yang terbakar tadi kita ganti, kita lepas, kita ganti. Terus STR-nya kita cek, kalau nggak bisa ngecek langsung aja kita ganti. Habis itu baru kita nanti akan pengecekan data tegangan normalnya pada rangkaian primer ya. Seperti itu. Oke, video saya stop dulu. Oke teman-teman, kita melakukan pengecekan secara pengukuran. Kalau tadi secara visual, ini STR sudah saya lepas. STR-nya serinya STRW STRW 6753. Ini diganti dengan STRW 6754 juga bisa ya. Itu serinya saya lepas, belum saya cek sih, cuma saya lepas saja. Lalu teman-teman, kita akan melakukan pengecekan dari input masuknya AC ya. Otomatis dari input masuknya AC, karena AC-nya bermasalah di sini ya. Dengan multi analog kita pasang skala di dioda seperti ini. Yang kita cek pertama yaitu diodanya ya. Kita perhatikan untuk ininya. Kita cek diodanya. Dari katoda min dan katoda plus kita cek. Nah, sudah jelas hambatannya sangat kecil sekali ya, 0,007. Itu sangat kecil sekali. Ini kalau dikonsletkan 006, kalibrasinya kurang pas ini sebenarnya ini. Tapi sudah terlihatan konslet ya. Ini dari elko saja sudah konslet, dari elko besar yang bernilai 400 volt, ya 400 volt 100 mikro atau 150 mikro. Ini konslet. Untuk memastikan yang konslet itu elko-nya atau diodanya, kita lepas ini ada jumperan ya, sebuah jumper itu ferit ya, apa namanya, lilitan atau induktor. Serinya itu apa, kode PCB-nya F berapa ini sepertinya ini ya, ini lepas. Jadi untuk memastikan yang konslet bagian sini atau bagian yang sini ya, kita lepas dulu. Oke, nah ini pastikan dulu tidak ada hambatan. Lalu kita cek kembali elko-nya. Sudah tidak konslet ya. Di bagian elko sudah tidak konslet. Namun sebentar kita cek diodanya normal, netral, ini min plusnya normal. Kita balik, nggak ada hambatan. Di netralnya juga tidak ada hambatan. Oke, berarti di bagian elko dan dioda aman. Lalu kita cek di ini ya. Ini kan yang warna hitam ini jadi satu. Istilahnya jadi satu karena di sini lilitan. Kita diukur dengan menggunakan multitester akan terkoneksi, terbaca tidak ada hambatan. Ya, seperti ini. Nah, kita cek di pin apa ini namanya? Pin gate pada STR-nya ya. Iya, bukan pin gate. Kalau gate itu inputnya di bagian drain. Pin drain pada STR-nya di sini kelihatan. Lalu kita yang ini taruh ke ground. Nah, di sini konslet ya. Berarti ada sebuah komponen yang konslet dari drain ke ground. Yang masuk ke drain ada apa saja, yaitu tadi kapasitor yang kobong ya, yang terbakar tadi. Ini kita cek ternyata konslet. Kita coba buka, kita lepas transistor kapasitornya ini, apakah masih konslet. Kalau masih konslet berarti ada lagi. Tapi kalau saya yakin tidak ada lagi, karena yang terkoneksi dengan gate dengan drain hanya kapasitor ini ya. Jadi intinya seperti itu cara mencari jalur yang konslet. Oke, kita sudah lepas kapasitornya dan kelihatan kapasitornya terbakar. Untuk nilainya sudah tidak kelihatan.
tapi ini biasanya nilainya yaitu sekitar 1 nano sampai 1,2 nano ya. Oke, untuk voltasenya yaitu 2 kV. Kita cek kembali di bagian gate-nya di sini apa, drain-nya, gate dulu ya. Oke, sudah tidak ada hambatan lagi. Namun untuk memastikan nanti ketika dipasang STR tidak terjadi konslet kembali, kita cek komponen-komponen pendukungnya seperti apa, seperti dioda ya, seperti dioda kita cek. Dioda aman, yang ini aman. Itulah sukanya saya menggunakan multi digital ya. Untuk pengecekan dioda itu bisa lebih akurat daripada multi analog. Nah, karena multi analog kita pasang di skala terkecil pun kadang nilai R yang sekian ohm kecilnya juga ikut terbaca seperti itu ya. Jadi saya sukanya di sini menggunakan multi digital. Ketika kita pasang skala pada dioda itu R tidak semua R terbaca seperti itu. Untuk menggunakan multi ya ada lagi di video ada juga. Di sekian banyak video saya jelaskan tentang pemakaian multi ini, multi digital. Oke, ini kapasitornya. Lalu kita kedua mengecek sebuah elko. Bagaimana Mas cara menggunakan cara mengecek elko? Saya menggunakan ini alat ukur sederhana yaitu ESR meter buatan sendiri. Skemanya ada di Google. Skemanya yang menggunakan IC TL084 ya. Kita coba koneksikan. Oh, kok nggak connect? Ternyata propnya nggak beres ini, propnya murahan. Oke, kita konekkan seperti ini. Ada indikator short ya, lampu merah menyala. Itu fungsinya apa Mas? Apakah ada elko yang short? Oh pasti ada, saya pernah ngalamin. Ini contohnya kapasitor. Seharusnya kalau kapasitor pecah itu kan bukan nge-short ya, tapi putus. Tapi ternyata di sini kita coba cek kapasitor tersebut, ternyata nge-short kan, ya kan? Padahal di sini pecah. Nah, seperti itu. Ini juga bisa mengecek jalur yang short, komponen yang short. Fungsinya banyak ini. Kita coba di sini tadi ada 2 elko ya. Kita coba cek elko-nya, yang satu ini bagus, yang ini juga oke. Ini agak sedikit berkurang ya. Ini nilainya berapa kita cek nanti. Kalau nilainya masih di atas 1 mikro atau 1 mikro ini sudah berkurang. Tapi dipakai sih masih bisa ya. Dipakai masih bisa. Untuk elko besarnya bagus, oke. Coba kita cek elko B plusnya ya, karena B plus itu yang utama. Ketika kita pasang STR, B plus harus normal ya. Oke, di sini elko B plus sudah terukur berkurang ya. Kelihatan ya. Ini elko B plus yang pendukungnya berkurang. Elko B plus utamanya itu ada di bagian sini. Bentar saya cek. Ini katodanya, ini sebuah kapasitor. Nah, ini elko B plus yang utama ini. Normal. Tapi yang pendukungnya di sini kurang normal. Kelihatan ya? Ya, seperti itu. Kalau teman-teman butuh ESR meter silakan cek linknya di deskripsi. Di Bukalapak hanya kita menjual kit saja. Oke, berarti kita harus mengganti kapasitor ini dulu ya. Saya menggantinya dengan nilai 1 nano 2 kilovolt atau sama dengan 2000 volt. Letaknya tadi di sini ya. Kelihatan. Kapasitornya sudah saya ganti. Lalu kita akan pengecekan tegangan. Kalau teman-teman tidak tahu test pointnya pada sebuah STR, silakan teman-teman cari datasetnya terlebih dahulu. Datasetnya STR W6753, tegangan voltasenya normalnya itu berapa. Jadi ketika kita ngecek kita yakin, oh tegangannya normal seperti itu.
Namun kalau saya tidak ya, ini sudah saya tancapkan dan tidak ngetrip lagi atau tidak turun lagi MCB-nya. Kita cek di bagian elko besar di 400 voltnya. Kita cek tegangannya masuknya berapa, 271, 72 ya, sekitar 300 kalau multinya sangat-sangat bagus. Kita cek di bagian drainnya juga 270. Lalu kita cek di bagian volt cc untuk FET-nya, volt cc-nya itu ada apa? STR-nya ada di pin berapa ini? 1 2 3 kalau nggak salah pin 4. Nggak ada tegangan di pin ini, nggak ada tegangan. Oke, nggak ada tegangan sama sekali ya. Ini bisa juga resistor startnya. Jadi dari elko sini, apa dari sini ya. Ini ada sebuah resistor R805 dan R804 itu adalah resistor start buat menyuplai sebuah STR. Jadi kita cek di sini tegangannya tidak, kita cek di sini tegangannya tidak keluar ya. Jadi ini adalah resistor startnya. Di sini keluar di resistor pertama yaitu R805 keluar di sini. Kelihatan ya. Itu keluar tegangan berapa? 184. Ya, di sini juga 170. Dan setelah melewati R yang 804 di sini tidak ada. Oh, keluar 95. Jumper sini masuk 81, berarti di pin sini ya tegangan. Loh, ini 81. Apakah aman, Mas? Oke, kita coba saja kita kasih STR ya. Karena biasanya ketika kita kasih STR itu tegangannya menurun. Oke, ini di pin 3. Pin 3 itu tegangan volt cc nya pada STR. Oke, ada ya 81. Kita yakinkan saja pasang STR nya. Kayak untuk menjaga kita pasang sebuah lampu 500 watt atau 100 watt ya, 100 watt saja. Di fuse-nya kita lepas, kita ganti dengan lampu untuk menjaga supaya tidak trip. Nah, tapi saya tidak punya, saya langsung saja ketika nanti ini konslet ya berarti lampunya trip, MCB mati lagi seperti itu ya. Namun kan untuk memastikan saya cek dulu menggunakan multi. Apakah STR ini masih bagus atau tidak, seperti itu. Oh ya, untuk teman-teman ketika mengecek sebuah rangkaian primer tanpa STR, itu elko besar pasti menyimpan tegangan ya. Jadi teman-teman harus membuangnya. Itu menggunakan solder juga bisa, menggunakan kipas angin juga bisa, menggunakan beban juga bisa, terserah ya. Yang penting itu nanti akan terbuang, tidak ada sisa tegangan. Karena ini sangat besar tegangannya, hampir lebih besar dari tegangan listrik utama atau listrik rumah kita ya. Oke, saya cek dulu. Ini pengecekan hanya sederhana saja, yang penting tidak short gitu aja. Saya menggunakan skala dioda ya. Kita coba pengecekan sederhana, konslet apa tidak. Ini tidak konslet. Ini juga tidak. Oke, aman. Ini hanya cara saya untuk mengecek sebuah STR. Istilahnya itu saya mengecek hanya konslet apa tidak gitu aja. Untuk masalah bekerja atau enggaknya itu ada dua kemungkinan, bisa dari rangkaiannya, bisa dari driver STR-nya sendiri ya. Karena STR ini tidak menggunakan driver lain, melainkan drivernya ada di dalam STR-nya tersendiri. Jadi sebuah IC STR di sini sudah mencakup driver dan power regulatornya, FET-nya sendiri atau transistor
regulatornya, transistor utamanya, seperti itulah. Oke, saya yakin aman, kita coba saja. Kita pasang ya. Oke, kita sudah memasang STR-nya. Kita coba aja dengan yakin ya. Nah, kalau nggak hidup ya berarti konslet gitu aja. Kita pasang ini sebuah probe pada skala 200 volt. Kita standby pada tegangan B plusnya. Ya, di sini tegangan B plusnya. Inilah tadi elko B plus pendukungnya yang sudah mulai mengecil nilainya. Hambatannya membesar. Istilahnya itu sudah nggak bagus. Oke, kita coba colokan ya. Kita pantau kita pantau di bagian primer dan di tegangan di sini. Apakah masih trip atau gimana? Oke. Ternyata B plus normal 110 dan lampunya menyala indikator dan TV pun bisa setar. Oke, kita lihat gambarnya seperti apa. Istilahnya itu layarnya seperti apa, tampilannya kita lihat. Oke. Dan ternyata TV pun bisa hidup normal ya. Nah, ya kan, bisa hidup normal. Dan di sini biang keroknya adalah sebuah kapasitor sekecil ini ya. Oke teman-teman, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Saya ingin mengganti elko yang tadi dulu. Video cukup sampai di sini saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan tekan tombol subscribe video yang ini. Dan video saya yang ini juga ditonton ya teman-teman ya. Oke, subscribe, like, dan share. Salam dari saya, Hakim Elektronik dari Yogyakarta.